Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, kita hari ini masuk ke bagian yang keempat, yaitu masih di sesi buffer atau bahas FR subscriber. Bagi teman-teman yang mungkin baru melihat video ini, jadi FR yang dimaksud di sini adalah laporan dari teman-teman kita yang tahun sebelumnya itu telah mengikuti tes CPNS. Jadi mereka mengirimkan beberapa materi ataupun soal melalui DM ataupun di Telegram Lesson Education, dan soalnya salah satunya itu adalah tentang tes intelijensia umum atau TIU, yaitu tentang menghitung rata-rata. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal tentang menghitung rata-rata, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan ya. Kita langsung masuk ke soalnya. Oke, ini kita mulai dari soal yang paling sederhana. Pertanyaannya adalah min data 8874545671095 adalah. Oke, mungkin kalau teman-teman basicnya dari matematika mungkin sudah sangat mudah sekali mencari hasil dari soal ini. Tapi kalau basicnya bukan matematika, perlu kita ingat kembali bahwa yang ditanyakan di soal ini adalah tentang min. Min di matematika itu artinya adalah rata-rata. Oke, rata-rata atau bisa dikatakan sebagai rataan. Jadi di soal ini kita diminta untuk mencari rata-rata dari data yang sudah diketahui ini, teman-teman. Nah, sebelum kita mengerjakan di sini secara umum ya, kita akan mengingat kembali bahwa rata-rata itu disimbolkan dengan X bar. Jadi saya tuliskan X, kemudian atasnya ada garis lurus, ini dibaca X bar ya, teman-teman ya. X bar di sini artinya adalah rata-rata ya, X rata-rata atau bisa dibaca rata-rata saja. Nah, di sini teman-teman, X bar itu dirumuskan dengan jumlah semua data ya, jumlah semua data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Oke ya, dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi yang dimaksud dengan jumlah semua data dengan banyaknya data itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau jumlah semua data itu contohnya di nomor 1 ini kita menjumlahkan dari 8 kemudian ditambah 8 ditambah 7 ditambah bla 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 sampai 5, itu namanya jumlah semua data. Nah, sedangkan banyaknya data itu adalah kita menghitung datanya ada berapa. Nah, di sini kita bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, maka pembaginya adalah 12. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, maka di sini untuk mencari min atau X bar itu kita bisa menggunakan rumus tersebut. Oke, ini kita tuliskan teman-teman ya. Di sini ditambah 4, kemudian ditambah 5, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 10, ditambah 9, ditambah 5. Oke, ini adalah data tunggal teman-teman. Jadi kalau data tunggal ada dua cara. Cara pertama adalah kalau datanya tidak terlalu banyak, maka kita bisa menghitungnya ya secara langsung satu-satu. Misalkan 8 tambah 8 16, kemudian ditambah 7 ya, itu kita dapatkan 23, kemudian tambah 4 27, kemudian tambah 5 32 dan seterusnya. Nah, itu kalau menghitung data tunggal dengan cara manual. Nah, kalau datanya banyak teman-teman, itu kita bisa mencari data apa saja yang muncul. Misalnya ini 8, ada berapa datanya? Oh, 8 itu di sini ada 2 datanya. Kemudian yang 7 itu ada 2 datanya. Kemudian 6 itu ada 1 datanya dan seterusnya. Nah, itu kita bisa mengalihkan. Jadi 8 kali 2 hasilnya berapa? 7 kali 2 hasilnya berapa? 6 kali 1 hasilnya berapa? Kemudian kita jumlahkan. Nah, itu sudah akan menghasilkan data seperti yang ada di atas ini sebagai pembilang ini. Itu sudah menyatakan jumlah seluruh data teman-teman ya. Jumlah semua data.
Nah, kemudian baru kita bagi dengan datanya ada 12. Nah, maka di sini kalau kita hitung ya, ini 8 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 10 tambah 9 tambah 5, ya itu totalnya sekitar 78. Kemudian kita bagi dengan 12. Maka hasilnya adalah sekitar ini 12 kali 6 itu 72, berarti sekitar 6, masih sisa 6 dibagi 12,5. Oke, maka hasil rata-rata atau min dari soal nomor 1 itu adalah 6,5. Oke, soal nomor 1 adalah soal yang sangat mudah ya teman-teman ya. Oke, setelah ini kita akan membahas soal dengan bentuk yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2, min dari data 7, 8, 5, 7, 5, N, 6, 5, 9, 8 adalah 6,3. Nilai N sama dengan, jadi di sini sudah ada data-datanya, cuman salah satu datanya itu belum diketahui, yaitu masih N. Sedangkan rata-ratanya sudah diketahui, yaitu 6,3. Nah, yang ditanyakan adalah nilai N-nya. N-nya sama dengan berapa? Nah, caranya adalah sama dengan soal nomor 1, kita menggunakan rumus X bar, yaitu jumlah seluruh data ya, atau jumlah semua ya data. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Oke, banyak data. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa menghitung yang atas dulu ya teman-teman ya. Oke, berarti bisa kita tulis 7 ditambah 8, kemudian ditambah 5, kemudian ditambah 7 lagi, tambah 5, kemudian tambah N, kemudian tambah 6, tambah 5, tambah 9, tambah 8. Oke, nanti kalau tes CPNS ini ya tidak usah ditulis diorek-orek sepertinya teman-teman ya, langsung ditulis saja hasil perhitungannya ya, supaya nanti tidak memakan waktu yang banyak seperti itu. Oke, jumlah datanya ada 10. Oke, nah sedangkan X bar-nya sudah diketahui 6,3 ya. X bar itu rata-ratanya teman-teman, atau min-nya itu kan sudah diketahui. Nah, ini ya, min-nya sudah diketahui. Maka di sini kita bisa menghitung dulu apa yang bisa dihitung. Yaitu ini kita tulis 6,3 sama dengan 7 tambah 8 itu 15, kemudian tambah 5 20, tambah 7 27, tambah 5 32, 32 ditambah N, ini N-nya dilewati dulu, 32 tambah 6 38, kemudian ditambah 5 itu 43, ditambah 9 itu 52, kemudian ditambah 8 itu kita dapatkan 60. Maka di sini kita tulis 60 ditambah N, kemudian dibagi dengan 10. Nah, seperti itu. Kita mau mencari N ya teman-teman ya. Kemudian 10-nya kita kalikan ke ruas kiri menjadi 6,3 kali 10, itu berarti komanya geser jadi 63 sama dengan 60 ditambah N. Nah, sedangkan 60 itu kita pindah ruas ke kiri jadi 63 dikurangi 60 sama dengan N. Ya, jadi N-nya sama dengan 3. Nah, berarti kita sudah ketemu N-nya sama dengan 3. Seperti itu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya. Nomor 2 ini juga termasuk soal yang agak mudah. Nah, menuju soal yang sedang. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 3. Nah, jumlah pengunjung sebuah tempat wisata dalam 7 hari adalah 1600, 1627, 1635, 1640, 1645, 1653, 1680. Rata-rata pengunjung setiap hari adalah, nah jawabannya ada di situ. Kita diminta untuk mencari rata-rata teman-teman. Oke, di sini karena ada 7 hari, maka di sini sudah kita tuliskan bahwa 7 hari itu merupakan banyaknya data. Nah, oke. Nah, ini kalau teman-teman belum tahu triknya, mungkin teman-teman akan menghitung seperti ini. 1600 ditambah 1627 dijumlahkan, hasilnya dijumlahkan lagi 1635. Mungkin seperti itu ya, teman-teman ya. Ya. Jadi, ini boleh menghitung seperti ini, tapi ini akan memakan waktu yang banyak. Dan ini sangat disayangkan kalau waktu kita terbuang habis teman-teman.
Nah, di sini ada triknya teman-teman. Biasanya soal CPNS itu dibuat terkadang terutama untuk soal yang hitungan seperti ini itu akan istilahnya kita bisa menggunakan cara-cara atau trik-trik yang bisa kita lakukan. Contohnya ini, soal ini. Kalau teman-teman perhatikan itu soalnya tentang angkanya itu sekitar 1600 sekian. Maka sebenarnya 2 digit pertama itu sebenarnya sudah bisa kita simpan dulu teman-teman. Ada semuanya kan ini ya 2 digit pertama itu kan 16. Maka di sini 16 itu bisa kita simpan karena 16 kemudian dikalikan 7 kemudian dibagi 7 ya. 7 ini jumlah 16-nya di sini kan ada 7 ya teman-teman ya. 16 kali 7 dibagi 7 harinya ada 7. Maka hasilnya akan 16 juga. Ya, atau di sini ditulis 1600 kan begitu. Nah, maka 16-nya kita simpan dulu. Maka yang kita hitung itu sebenarnya 2 digit terakhir saja. Yaitu ya 00 ditambah dengan 27 ditambah dengan 35 ditambah dengan 40 kemudian 45 kemudian 53 kemudian 80 baru kita bagi dengan banyaknya hari yaitu 7. Nah, maka di sini kita hitung 27 ya tambah 35 tambah 40 tambah 45 tambah 53 tambah 80 ya. Itu hasilnya sekitar 280 ya kalau tidak salah ya teman-teman. Nanti cek lagi hitungannya ya teman-teman ya. 280 kemudian dibagi dengan 7 ya. 28 bagi 7 kita dapatkan 4. Nah, berarti masih 40. Nah, 40 ini kita tambahkan ke 1600 tadi teman-teman. Jadi 1640. Oke, berarti hasil akhirnya itu rata-ratanya adalah 1640. Oke, gitu ya teman-teman ya. Setidaknya kita bisa menghemat waktu untuk menghitung rata-rata seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita lanjutkan masuk ke soal nomor 4. Oke, rata-rata tinggi 8 siswa adalah 170 cm dan rata-rata tinggi 12 siswa lainnya adalah 165 cm. Rata-rata tinggi seluruh siswa adalah nah ini kita punya rumus baru teman-teman. Namanya adalah X bar gabungan ya atau rata-rata gabungan. Ini juga punya rumus ya. Yang pertama adalah kita bisa tuliskan N1 dikalikan X bar 1 kemudian ditambah N2 dikalikan X bar 2 kemudian dibagi dengan N1 ditambah N2. Oke, di sini akan saya beri keterangan. Nah, kita beri keterangan. Jadi N1 ini adalah banyak data di data yang pertama. Banyak data 1 ya teman-teman ya. Di sini kita bisa tuliskan. Jadi ini mungkin kita bisa tulis data pertama. Kemudian yang 12 siswa lainnya ini bisa kita jadikan sebagai data kedua. Atau dibalik boleh teman-teman ya. Intinya ini kan ada 2 data. Kita diminta untuk mencari rata-ratanya kan begitu. Nah, maka di sini untuk X bar itu adalah rata-ratanya ya. Rata-rata dari data 1. Nah, kemudian N2 itu adalah banyak data yang kedua, X bar 2 itu rata-rata data yang kedua. Kemudian N1 ditambah N2 itu adalah jumlah seluruh datanya atau banyak seluruh datanya. Oke, nah ini rumus teman-teman ya, silahkan bisa disimpan dulu ya. Nah, kemudian kita gunakan pada soal. Ya, kita gunakan pada soal X bar gabungan bisa kita cari dari N1, data pertama berapa? Oh, 8. Kemudian kita kalikan dengan X bar 1 yaitu 170. Kemudian kita tambahkan N2-nya 12, kita kalikan X bar 2-nya 165. Kemudian kita bagi dengan N1 ditambah N2, berarti 8 ditambah 12. Oke, 8 dikalikan 170 yaitu berarti belakangnya 0. 6, 3, 1 ya, nanti dicek ya teman-teman perhitungannya. Kemudian 12 kali 165 itu sekitar 0,891. Oke, nanti bisa dicek teman-teman. Kemudian 8 tambah 12 kita dapatkan 20. Ini 1360 ditambah 1980 hasilnya ini 3340. Oke. Dibagi dengan 20. 0 bisa kita hilangkan.
Ya, 334 dibagi 2 hasilnya adalah 167 pas ya teman-teman ya. Tidak ada komanya ya. Oke, berarti 167 atau 167,0. Jadi 0 ini boleh ditulis, boleh dihilangkan. Oke, berarti untuk nomor 4 ketemu jawabannya yaitu 167. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Nah, ini adalah soal yang kemarin keluar, benar-benar keluar teman-teman di CPNS 2021. Nah, 2021 ini kiriman dari subscriber Lesan Education ya. Ini bisa disimak ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ada 2 variabel yaitu X dan Y. Di sini juga ada X dan Y ya. Mungkin kita bingung caranya gimana. Nah, coba perhatikan pembahasannya. Jika rata-rata dari 4, 5, X dan Y adalah 5, ada berapa data teman-teman? Oke, 4 data. Berarti kan N-nya 4 gitu kan? Oke, N-nya 4. Kemudian kalau yang kedua, 7, 8, 9, XY. Nah, datanya ada berapa? Ada 5 data. Maka N-nya sama dengan 5. Gitu ya teman-teman ya. Caranya adalah karena rata-rata yang sudah diketahui itu ada di data ini, maka di sini kita bisa menggunakan rumus yang tadi, X bar sama dengan jumlah datanya. Oke, jumlah data dibagi dengan banyaknya data kan gitu ya teman-teman ya. Banyak data. Nah, kita tulis X barnya itu 5 ya. Kemudian jumlah datanya yaitu 4 ditambah 5 ditambah X ditambah Y. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 4. Oke, nah bisa kita kalikan silang dulu. 4 mengalikan 5, jadi 5 kali 4 itu 20. Sama dengan 4 ditambah 5 itu 9 ditambah X ditambah Y. Ya, karena X dan Y itu variabel, maka tidak bisa dijumlahkan dengan angka. Oke, maka kita bisa memindahkan ruas saja. 9 ini kita pindahkan ke kiri. Jadi 20 dikurangi 9 sama dengan X ditambah Y. Nah, 20 dikurangi 9 itu 11 ya teman-teman ya. Jadi X plus Y itu sama dengan 11. Nah, kita baru dapat X plus Y-nya teman-teman. Jadi kita belum bisa mencari X-nya berapa, Y-nya berapa, belum tahu ya, karena ini adalah batas maksimal pengerjaan sampai di sini. X ditambah Y sama dengan 11. Kita simpan dulu. Oke, kita simpan. Kemudian kita cek data yang kedua. Nah, ini data yang kedua itu kita diminta untuk mencari datanya kan. Jadi kita mencari X bar lagi sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah X ditambah Y dibagi berapa teman-teman? Iya, dibagi 5 karena datanya ada 5 gitu ya. Oke, 7 tambah 8 tambah 9 berapa teman-teman? Ini 15 ditambah 9 ya. Jadinya berapa? Iya, jadinya 15 ya ditambah 9 itu 24 kan gitu. Nah, kemudian teman-teman perhatikan, ditambah X plus Y. Nah, padahal X plus Y sudah kita dapatkan tadi berapa? 11 kan gitu. Nah, maka kita tidak perlu menghitung X berapa, Y berapa. Kita tinggal masukkan saja begitu teman-teman. Dibagi dengan 5. Berarti 35 dibagi dengan 5. Oke, ini hasilnya adalah 7. Oke, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi dari 2 data, yang pertama ada 4 data, yang kedua ada 5 data, itu kita bisa mencari informasi dari data yang paling lengkap, yaitu data pertama. Ada 4 data dan rata-ratanya sudah diketahui, yaitu 5. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini tentang menghitung rata-rata. Dan soal ini juga keluar di tahun sebelumnya, masuk di soal cerita ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman silahkan dicatat rumusnya dan kemudian banyak latihan lagi. Oke, di sini seperti biasa ada soal latihannya yang bisa teman-teman kerjakan. Soal tantangan silahkan dijawab di kolom komentar. Oke, soalnya seperti ini bisa teman-teman screenshot dulu kemudian dikerjakan. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita pada pertemuan kali ini.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share video ini ke teman saudara, atau dijadikan status. Itu saya juga sudah bersyukur sekali teman-teman ya. Saya doakan teman-teman bisa diterima di CPNS tahun 2023 atau di Sekdin di Sekolah Kedinasan 2023. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.